Mungkin dari segi pemasaran sama pengrajin yang terbatas kan kebanyakan kayak sepuh semua ya ininya, generasi penerusnya tuh minim kayak gitu tuh. Ternyata di sini ada pembatik, tapi udah hampir antara hidup dan mati lah, karena kita kalah dengan printing. Maka tulis itu kan hampir itu tinggal beberapa. Nah akhirnya CSR memfasilitasi untuk membangkitkan kembali pengrajin batik yang ada di sini. Nama saya Sylvia Kurniati, produksi batik tulis dari turun-temurun dari Uyut kayak gitu, terus diterusin sampai tahun ini. Sekitar kalau berdirinya Sylvie Batik itu sekitar 7 tahunan kurang lebih. Awalnya dari SD suka diajarin sama Uyut ya, sama Uyut ngebatik kayak gitu, dibolehin pegang canting kayak gitu kan. Lama-lama suka, kayak ketertarikan sendiri kayak gitu kan. Jadi tuh kayak ngejalaninnya kayak enak kayak gitu tuh. Jadi pengen suatu saat pengen punya butik, pengen apa. Taunya pas seling berapa tahun si ibu dukung kayak gitu. Jadi ituin butik kayak gitu, bangun butik sampai detik ini sih. Kalau batik Sylvie itu saya sendiri ya, nama saya sendiri itu tuh dibikinnya sekitar 7 tahun yang lalu pas kampung batik dikenalin sama Indosemen kayak gitu. Biasanya promosinya itu dari kampung ke kampung kayak gitu aja. Harga satu kainnya itu ada yang 175 sampai 1,2 juta. Tergantung motif, terus tergantung pewarnaan, tergantung banyaknya warna. Dominan batik tulis Ciwaringin itu dominannya ke pewarna alam. Jadi yang pewarna yang digunain tuh kayak kayu-kayuan, kayu mauni, kulit kayu mangga, sama kulit rambutan juga. Kalau birunya itu dari daun tom kayak gitu. Ada sih sebagian yang dibikin baju, dibikin apa, cuma kadang modelnya nggak suka kayak gitu tuh, jadinya nggak lanjut ke ininya, nggak baju jadinya kayak gitu. Dulu pernah ada sekolah batik itu diadainnya sama Indosemen atau dari dinas ya, ada yang dari dinas juga itu produksi produksi batik sama belajarnya kayak gitu tuh. Dituin itu yang ikut juga anak muda sama yang lanjut juga ada. Kompetisinya kayak gitu. Suka ada yang menurunkan harga kayak gitu. Padahal sih kan produksi lama, itu kan sesuai dengan lamanya produksi harga. Mungkin dari segi pemasaran sama pengrajin yang terbatas kan kebanyakan kayak sepuh semua ya ininya, generasi penerusnya tuh minim kayak gitu tuh. Kalau online pas pandemi alhamdulillah ada yang ngambil juga dari reseller, cuma skala besar kayak gitu tuh, jadi masih bisa ngimbangin produksinya kayak gitu. Jangan pantang semangat, terus berinovasi, terus berkreasi kayak gitu. Farhan Zazuli, pembentukan koperasi, kalau persisnya saya nggak tahu ya, cuma kata-katanya aja. Karena ya jujur saya baru ada di Indonesia itu 2011 ya, saya masih di luar lah waktu itu. Kemudian ada CSR dari Indosemen, itu kan ada kewajiban untuk membina desa-desa yang ada di sekitar perusahaan. Nah, CSR membaca peluang bahwa daerah mana nih, daerah Kebundang ini apa nih yang bisa diangkat nih produknya. Ternyata di sini ada pembatik, tapi udah hampir antara hidup dan mati lah, karena kita kalah dengan printing. Maka tulis itu kan hampir itu tinggal beberapa. Nah akhirnya CSR memfasilitasi untuk membangkitkan kembali pengrajin batik yang ada di sini ditulis.
Nah dari situ kemudian pengrajin mulai lagi membatik, mulai agak banyak. Nah kemudian maka dibentuklah koperasi. Jadi koperasi itu pembentukannya difasilitasi oleh CSR yang kerjasama dengan orang-orang sini. Motif batik yang sering dibuat banyak, sangat banyak ya. Ya meliputi kalau khas Ciwadinginnya kayak pejutan, kemudian geribigan, ada pringsep dapur, ada sapu jagat, piring lampa, dan banyak lah. Karena kalau ibu-ibu yang terutama yang udah agak sepuh ya, satu orang itu dia bisa membuat sekitar 20 sampai 25 motif. Ya, dan itu nggak pakai gambar, kain putih sampirin langsung dicoret jadi bentuk ini langsung seperti itu. Tapi yang udah sepuh-sepuh. Kalau yang anak muda dia harus digambar dulu. Paling diminati kalau khas Ciwaringin itu batik Yusupan. Yusupan ada nggak di sini ya? Yusupan itu paling bagus dia. Kayak ini Yusupan nih. Sebenarnya Yusupan banyak versinya. Ya ini motif Yusupan dan motif ini yang paling diminati karena dia cantik, berbagai motif batik ada di sini. Kayak ini kan geribigan, ini beda lagi, ini motif beda lagi, kumpul semua di sini. Penjualannya sementara ini ada dari pertama penjualan offline begini ya, digantung, ada tamu yang datang, kemudian ada juga grup reseller itu, dari ini punya grup disebarin dan itu fokus kepada penjualan online. Dan terakhir juga ada melewat pameran-pameran, jadi mungkin 3 macam lah. Nah di masa-masa seperti ini yang berjalan itu masih proses penjualan online. Kalau via online itu sampai ke mana-mana, sampai ke luar negeri juga, sampai ke Belgia, sampai ke Thailand, juga Filipina, Malaysia. Kalau online ya, hambatan terbesar bagi pengrajin batik atau UMKM misalnya adalah pada pemasaran. Itu yang utama. Untuk modal, kalau kita udah punya batik, kita udah ada peralatannya, itu modal aturlah nggak masalah lah ya, itu udah jalankan, tapi pemasaran yang utama. Kalau agar anak-anak muda mencintai batik, ya kita harus terus melakukan inovasi dalam motif diantaranya. Motif harus kekinian. Ya harapan saya adalah kerjasama, kepedulian bersamalah antara berbagai pihak. Kami sebagai pengrajin jelas mencintai batik karena dari sinilah kami hidup. Nah, yang kami harapkan dari berbagai pihak, terus dari para mahasiswa, kampus-kampus, dinas-dinas, apapun itu, mari kita mencintai produk andalan Indonesia. Ini kan nggak ada yang lain, hanya Indonesia yang punya batik itu kan.